Ini sebuah pertanyaan yang cukup menarik karena di satu sisi pertanyaannya bisa dibilang spesifik, di sisi lain pertanyaannya juga bisa dibilang cukup luas. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau pertanyaan bagaimana cara saya mengubah mindset, itu dibilang spesifik karena memang spesifik bicara soal mengubah mindset. Tapi dibilang cukup luas karena mindset apa yang mau diubah itu juga belum clear kan. Tapi oke, jadi kita fokus hanya pada mengubah mindset terlepas apa mindsetnya. So, yang pertama, mindset. Perhatikan katanya. Mind yang sudah set. Dengan kata lain, pikiran yang udah diset, seakan-akan udah disetting. Kalau sesuatu udah disetting itu sudah seakan-akan menjadi pemrograman di baliknya. Misalnya kayak handphone kita, settingnya kita buat kalau ada telepon dia hanya getar, hanya vibrate. Maka setiap ada telepon masuk dia nggak akan bunyi karena sudah disetting dia hanya vibrate. Setiap kali selama settingannya tidak diubah, setiap kali ada telepon masuk dia hanya vibrate, tidak ada suaranya. Gitu. Nah, karena sudah disetting seperti itu, maka dia akan berulang-ulang sampai selama settingannya nggak diganti dia akan terus berulang seperti itu. Nah, sesuatu yang udah disetting dia akan berulang. Nah, jadi kalau mindset itu mind yang udah diset artinya pola pikirnya akan terus seperti itu. Bahkan yang disebut pola pikir, mindset itu kan pola pikir. Perhatikan terjemahannya. Pola. Sesuatu yang sudah menjadi pola itu artinya dia berulang. Pola itu sesuatu yang ada terus-menerus. Karena berulang dia menjadi pola. Nah, jadi pola pikir itulah cara berpikir yang terus-menerus muncul. Dengan kata lain terus-menerus digunakan. Sehingga seakan-akan dia udah jadi settingan. Jadi sesuatu yang sudah menjadi mindset itu artinya dia sudah diset. Dengan kata lain kalau dalam perspektif neuroscience-nya yang namanya mindset itu berarti ada di otak bawah sadar. Nah, karena sesuatu yang sudah di bawah sadar itu akan take over. Pahami bahwa manusia dalam satu hari itu ada beberapa riset yang berbeda yang menyebutkan, tapi rata-rata dalam satu hari itu ada sekitar 30 sampai 60 ribu pikiran per hari. Ya. Kenapa kok range-nya jauh banget 30 ribu sampai 60 ribu? Karena ada riset yang berbeda-beda, walaupun sebagian besar riset menunjukkan ada yang bilang 30 ribu, tapi ada yang lebih banyak yang 40 ribu atau 50 ribu. Lebih banyak sana. Tapi terlepas jumlahnya, let's say 40 ribu pikiran per hari. Terlepas berapa jumlahnya, sekian puluh ribunya. Yang disepakati oleh banyak researcher adalah 90 sampai 95% dari pikiran kita setiap hari itu ada di otak bawah sadar. Jadi hanya 5%, 5 sampai 10% yang ada di otak sadar. Jadi mayoritas pikiran kita sehari-hari itu di bawah sadar, dan sesuatu yang udah di bawah sadar itu udah berulang. Sesuatu yang sudah menjadi pola, dengan kata lain mindset tadi. Makanya kita tidak bisa mengubah hidup kita dengan drastis ya. Hanya mengandalkan yang 5%. Jika yang 5%-nya positif, tapi yang 90%-nya negatif, sulit. Akan struggling terus. Rasanya kita berusaha dan mati-mati, tapi kok hasilnya segitu-segitu terus. Nah, terus pertanyaannya kan bagaimana caranya saya agar bisa mengubah yang 90% tadi atau 95% tadi. Dan memang ini inti pertanyaannya sebetulnya. Jadi mengubah mindset itu artinya mengubah yang 90-95% tadi. Walaupun ada banyak mindset yang kita miliki tentunya. Nah, jadi mindset kita yang akan menentukan cara kita berpikir tentunya. Dan cara kita berpikir itu artinya mempengaruhi perspektif yang kita pilih dalam melihat sebuah situasi. Perspektif yang kita pilih dalam melihat diri kita dalam sebuah situasi. Perspektif yang kita pilih itu akan menentukan perasaan kita dalam melihat situasi tersebut. Perasaan kita akan diri kita. Dan perasaan kita itu yang akan menentukan keputusan kita nantinya. Kita keputusan mau melakukan apa atau mau tidak melakukan apa. Dan dari tindakan kita, dari keputusan mengarah ke tindakan dan mengarah pada hasil yang kita dapat.
Panjang juga rentetannya. Jadi memang pertanyaan ini menjadi sangat penting karena mindset ini sebetulnya akar dari semua tindakan kita. Itu berakar dari mindset kita. Terus bagaimana mengubahnya? Tadi kan saya bilang yang namanya mindset itu berarti udah di bawah sadar. Mindset kita itu untuk bisa mengubahnya, pahami bagaimana dari sejak awalnya mindset itu sendiri terbentuk. Kok bisa sebuah pola pikir, misalnya pola pikirnya apa? Setiap kali ada orang, setiap kali dia mengalami kegagalan, langsung nyalain orang lain. Cari pembenaran bahwa itu bukan karena diri dia, bahwa ada faktor lain. Mungkin betul ada faktor lain, tapi setiap kali dia ada ketidakberhasilan, setiap kali dia ada sebuah kegagalan atau dia berbuat salah, selalu lebih pointing fingers, blaming orang lain atau blaming situasi gitu. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Itu berarti sudah menjadi mindset. Ketika kalau mindsetnya apa? Saat ada sesuatu yang ada kegagalan, saat saya gagal, itu berarti orang lain yang salah. Karena mindsetnya begitu, saya tidak mungkin salah. Yang salah pasti orang lain atau yang salah mungkin situasi. Karena itu sudah menjadi polanya dia dalam berpikir, cara dia berpikir, sehingga tidak terpikir untuk berintrospeksi diri. Sudah otomatis, karena sudah bawah sadar, sudah otomatis ketika ada kegagalan misalnya, langsung melihat keluar dulu pertama. Siapa yang salah, siapa yang salah, siapa yang salah, siapa yang salah. Tidak terpikir untuk melihat berintrospeksi apa yang perlu saya perbaiki. Untuk mengubah sebuah mindset, pahami bagaimana sebetulnya dari sejak awal kok bisa terbentuk mindset seperti itu. Apa sih, bagaimana sih proses dibalik terbentuknya sebuah mindset? Baik itu yang positif maupun yang negatif. Karena kita kan ingin, kalau bertanya ingin mengubah mindset, artinya kita ingin menanamkan mindset yang positif. Nah, kalau kita tahu cara kerjanya, bagaimana sebuah mindset itu terbentuk, kita bisa menjadi lebih efisien dalam menanamkan mindset yang kita inginkan, dalam mengubah mindset yang tidak kita inginkan. Mindset kita, ya, atau juga sebetulnya mindset seringkali disebut sebagai belief juga. Kadang istilah-istilah yang digunakan ini bisa berbeda-beda, tapi esensi sama. Mindset atau belief itu sebetulnya terbentuk dari referensi-referensi yang kita miliki. Maksudnya referensi seperti apa? Saya kasih sebuah contoh real, saya pernah share ini di salah satu konten saya yang udah agak lama sebetulnya. Saya pernah di akhir sebuah workshop didatangi oleh seorang peserta yang bertanya sama saya, dan dia memulai pertanyaannya sangat casual. Dia bilang gini, jadi Mas Ali, saya mau tanya, semua cewek itu kan brengsek ya? Bla 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 bla. Itu pertanyaannya dia. Awalnya begitu. Semua cewek itu kan brengsek ya? Itu mindset atau bukan? Mindset. Dia punya mindset, atau dengan kata lain dia punya belief, punya keyakinan bahwa semua cewek itu brengsek. Nah, sekarang perhatikan, itu adalah sebuah mindset. Berarti ada referensi-referensi yang sangat besar kemungkinannya referensi itu terbentuk dari masa lalu, ya, yang membuat dia punya pola pikir bahwa semua cewek itu brengsek. Nah, bisa jadi referensi itu didapat dari pengalaman dia sendiri. Mungkin dia pernah dibrengsekin oleh seorang cewek, atau dia pernah mendengar cewek yang berperilaku brengsek mungkin kepada seseorang, atau membaca, atau mungkin orang yang dia kenal langsung pernah dibrengsekin juga, dan seterusnya. Tapi singkat cerita kemudian saya tanya sama dia, tapi ya, sebetulnya lu ingin punya pasangan apa enggak? Ya iya Mas. Terus gue sampaikan, lu sadar nggak bahwa lu punya mindset seperti itu, lu punya belief seperti itu, bahwa semua cewek itu brengsek? Membantu apa enggak? Enggak membantu. Dan sebetulnya apakah semua cewek brengsek? Ada nggak cewek yang brengsek? Ada. Cewek yang nggak brengsek ada? Ada juga. Cowok yang brengsek ada? Ada. Cowok yang nggak brengsek ada. Semuanya ada. Terus yang benar yang mana?
Kalau udah urusan belief atau mindset, nggak usah mikirin bener atau salah. Ini kuncinya. Nggak usah ngurusin bener atau salah. Yang perlu kita fokuskan, perlu kita tanyakan adalah bermanfaat apa enggak ini. Untuk gue berpegang pada mindset seperti ini. Untuk gue berpegang pada belief seperti ini, itu bermanfaat apa enggak. Dan taunya bermanfaat atau enggak dari mana? Ya tujuan kita apa? Nggak usah bicara tujuan hidup dulu deh. Goals kita apa? Apa goals yang ingin kita capai? Nah, untuk mencapai goals itu, pola pikir yang gue miliki saat ini, mindset gue saat ini, itu bermanfaat apa enggak? Kalau enggak, nah, kemudian bagaimana saya mengubahnya? Kembali ke akar pertanyaan di video ini juga. Nah, karena tadi kita memahami bahwa mindset itu terbentuk dari referensi. Referensi itu bisa dari apa yang kita alami sendiri di masa lalu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Nah, artinya kalau saya ingin mengubah mindset saya dari tadinya saya itu orangnya nggak bisa ngomong sama orang. Gitu. Misalnya, saya ingin mengubah jadi orang yang punya mindset saya itu bisa menjadi orang yang supel, misalnya. Saya tuh kepengennya punya mindset begitu. Tapi saat ini saya punya mindset sebaliknya bahkan. Sekali lagi, nggak usah mikirin terus yang bener yang mana. No. Yang bermanfaat yang mana. Oke. Lebih bermanfaat kalau gue punya mindset saya tuh orang yang supel. Sip, oke. Kalau begitu, kalau gue ingin punya mindset seperti itu, gue perlu memperbanyak referensi yang menunjukkan bahwa gue itu bisa menjadi orang yang supel. Meskipun saat ini gue menyadari, bukan menyangkal, saat ini gue menyadari gue belum menjadi orang yang seperti itu. That's okay, kita nggak usah denial, kita akui saat ini belum. Tapi gue ingin ke sana. Karena ingat teman-teman, personality itu nggak ada yang permanen. Karakter tuh nggak ada yang permanen. Kebanyakan orang di masyarakat melihatnya atau meyakini karakter orang tuh nggak bisa berubah. Personality tuh nggak bisa berubah. Padahal dalam kenyataannya sangat bisa. Tapi memang kebanyakan orang meyakini itu nggak bisa berubah karena kebanyakan orang tidak mengubah personality, tidak mengubah karakter. Sehingga seakan-akan itu nggak bisa diubah, tapi sangat bisa diubah. Dan bahkan gue yakin lu pasti pernah mendengar contoh-contoh tertentu di mana ada seseorang yang ada kejadian tertentu dalam hidup dia terus kemudian dia berbalik 180 derajat menjadi pribadi yang sangat berbeda. Itulah contoh di mana personality bisa berubah. Dan sebetulnya nggak harus menunggu ada kejadian tak terduga dulu untuk bisa mengubah personality kita, karakter kita menjadi lebih baik. Itu bisa dilakukan by design. Dan itu akan lebih enak kalau kita memang kita desain, kita bangun karakter itu, kita tanamkan karakter itu, kita tanamkan mindset itu yang kita inginkan. Karena kita tahu tujuan kita apa, kita tahu goals kita apa, terus kita berpikir mindset seperti apa yang gue butuhkan untuk bisa mencapai goals gue, mindset seperti apa yang gue butuhkan untuk bisa menjalani tujuan gue. Oh, mindsetnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, kalau begitu gue perlu memperbanyak referensi-referensi. Nah tadi gue ingin jadi orang yang supel. Kalau gitu maka perbanyaklah referensi. Contohnya seperti apa? Jadi konsumsilah konten-konten misalnya ya, yang menunjukkan contoh-contoh di mana orang yang tadinya mungkin dia pemalu, kemudian dengan belajar dia bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih mudah dalam bergaul dengan orang. Ada banyak sekali contoh-contohnya. Buku-buku yang membahas mengenai itu, video-video yang membahas mengenai itu. Atau berkumpullah dengan orang-orang yang seperti itu. Dan zaman sekarang kalau misal, oh enggak, orang di sekitar gue lingkungannya nggak kayak gitu. Di zaman sekarang udah nggak ada excuse, nggak ada alasan lagi selama kita bisa akses ke internet, ya. Lo bisa mendapatkan lingkungan yang positif sebetulnya. Karena kita kan sebetulnya ingin punya lingkungan yang positif, orang-orang positif di sekitar kita karena kita ingin agar kita mendapatkan omongan-omongan yang positif, yang encouraging, yang supportive gitu kan. Itu bisa lo dapatkan juga secara online sekarang. Lo bisa mendapatkan omongan-omongan yang positif itu lewat video yang lo lihat, lewat buku yang lo baca.
Meskipun bedanya kita bukan berinteraksi dua arah, tapi tetap bisa mendapatkan si omongan-omongan positif itu. Nah, jadi konten-konten seperti apa yang lo konsumsi? Algoritma sosial media lo seperti apa? Jadi rencanakan secara sistematis, rencanakan untuk lebih banyak mengkonsumsi konten-konten, materi-materi, omongan-omongan, orang-orang kalau bisa di sekitar lo yang memang mereka punya mindset seperti mindset yang ingin kita bangun. Atau perjalanan orang yang dari tadi misalnya dia cenderung pemalu, terus kemudian dia belajar untuk bisa lebih mudah bergaul dengan orang. Sehingga semakin banyak lo mendapatkan referensi seperti itu akan secara bertahap mulai mengubah mindset lo. Oh, dia bisa ya, dari berbagai macam contoh lo mulai mendapat banyak contoh bagaimana orang bisa mengubah. Itu akan berdampak terhadap keyakinan lo bahwa lo pun nanti juga bisa mengubah. Dan bahkan dari perjalanan itu lo bisa belajar apa yang mereka lakukan sehingga mereka berubah. Dan juga perjalanannya seperti apa. Memang ada naik turunnya, ada tantangan dan seterusnya. Tapi kemudian mereka berhasil. Sehingga ketika lo sedang berproses untuk menanamkan mindset itu dan kemudian ada kegagalan di dalam perjalanan lo juga mau terus melanjutkan perjalanan lo, mau bangkit kembali. Karena lo mendapat referensi-referensi yang seperti itu. Referensi-referensi yang menunjukkan bahwa mereka pun memang juga nggak semudah itu, tapi mereka akhirnya berhasil. Inilah pentingnya kita menanamkan, mencari referensi-referensi yang membentuk mindset yang kita inginkan. Jadi kalau lo ingin mengubah mindset, pertama be specific, mindset apa yang ingin lo tanamkan. Kemudian cari referensi-referensi, mau itu di Instagram, di YouTube, dimanapun, di TikTok, mau lewat buku, mau lewat artikel, mau anything, mau ketemu orang langsung, mau cari mentor. Intinya perbanyaklah agar apa yang masuk ke sini itu adalah referensi-referensi yang membentuk mindset yang ingin lo tanamkan dan bukan sebaliknya. So, mengubah mindset adalah mengubah apa yang masuk ke sini. Dan by the way, satu hal lagi yang gue sampaikan juga, di saat kita baru awal-awal ingin mengubah mindset, itu biasanya akan terasa lebih berat. Jadi kalau lo mengalami proses seperti itu, pahami it's very very normal. Jangan berhenti di situ. Karena sembari kita menambah referensi yang positif nih, kan referensi yang negatif juga tetap datang. Sangat mungkin tanpa diundang itu juga datang. Kalau nggak dari orang lain, sangat mungkin referensi itu, omongan itu datang dari diri sendiri. Omongan di kepala kita kan juga bisa jadi referensi sebetulnya. Kita lagi berusaha menanamkan mindset yang baik, membaca referensi-referensi yang positif, terus di kepala muncul, kayaknya lu nggak bisa deh, kayaknya gue nggak bisa deh. Apa iya bisa? Itu muncul omongan-omongan negatif seperti itu juga jadi referensi. Padahal kita sedang berusaha untuk menanamkan yang lain yang positif. Nah, karena referensi negatif ini sering datang tanpa kita undang, makanya di awal-awal referensi positif ini jumlahnya harus berlipat-lipat kali lebih banyak. Nah, ini salah satu ya. Mungkin kepanjangan nanti kalau gue tambahkan, ada beberapa cara lain juga, ada faktor-faktor lain juga, tapi ini sebagai pegangan di awal ya, ada sebagai pegangan di awal bahwa bagaimana kita bisa mulai mengubah mindset. Jadi pahami cara kerja mindset itu seperti apa sih, bagaimana sebuah mindset itu bisa terbentuk. Kalau kita memahami cara kerjanya, kita menjadi lebih cerdas dalam membentuk mindset yang kita inginkan, dalam ngehack diri kita untuk mengubah mindset yang tidak kita inginkan dan menanamkan mindset yang kita inginkan. Dan dalam prosesnya kuncinya juga jujur sama diri sendiri. Mengubah mindset itu dari negatif ke positif itu ya pasti ada nggak nyamannya, ada proses pertumbuhan itu ada unsur nggak nyamannya, itu normal. Be honest to yourself dan sampaikan juga pada diri lo bahwa ya ada nggak nyamannya, tapi ini nggak permanen kok. Ini hanya proses geronjalannya aja dalam perjalanan, tapi nggak akan selalu geronjalan terus gitu. Atau kalau sekarang geronjalannya parah banget, semakin lo tanamkan, nanti ya geronjalan dikit-dikit lah, namanya hidup, ada saya ada naik turunnya, tapi nggak akan seberat yang seperti saat di awal-awal. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini juga dimanfaatkan
Dan jangan lupa juga untuk like juga video ini, komen juga di bawah mungkin ada pengalaman lu dalam mengubah mindset, pengalaman lu sendiri atau orang-orang yang lu kenal mungkin silakan share di sini juga. Dan dengan lu tulis komen juga di sini akan membantu agar video ini bisa lebih dilihat lebih banyak orang juga karena algoritmanya juga semakin naik. Dan subscribe juga jangan lupa. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Thank you udah menyimak video ini. Assalamualaikum.